وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang fikih muamalah atau fikih jual beli. Dan fikih jual beli ini ya supaya kita mengetahui mana transaksi yang diperbolehkan di dalam syariat kita dan mana transaksi yang dilarang di dalam syariat kita. Mana harta yang halal dan mana harta yang haram. Dan kita tidak hanya diperintahkan untuk mengetahui kewajiban-kewajiban kita saja, tapi juga kita diperintahkan untuk mengetahui apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya supaya kita bisa menghindarinya. Sebagaimana perkataan seorang sahabat, saya yang mendengarkan banyak sahabat-sahabat Rasulullah bertanya tentang perintah-perintah, dan saya bertanya tentang keburukan, bukan untuk melakukan keburukan tersebut, tapi untuk menghindarinya. Karena susah untuk kita menghindari sesuatu jika kita tidak mengetahui bahwasanya ternyata dia adalah sesuatu yang dilarang. Nah, dalam masalah jual beli ini, jual beli sebagian halal dan sebagian haram. Hukum asal dari jual beli adalah halal. Namun ya kadang-kadang dengan adanya sebab-sebab menjadikan jual beli tersebut menjadi jual beli yang haram, transaksi yang haram. Dan ini akan berakibat kepada apa yang kita makan, berakibat terhadap dikabulkannya atau tidaknya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara yang menghalangi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya makanan-makanan yang haram yang kita konsumsi. Makanan, minuman, pakaian yang haram yang kita pakai. Sebagaimana dalam hadis disebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang panjang sampai berdebu pakaiannya, acak-acakan rambutnya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangannya dan mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia tumbuh dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Dan juga tentang makanan yang haram ini, ia akan berpengaruh di akhirat nanti, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daging yang tumbuh dari makanan yang haram, dari harta yang haram, maka tidak ada yang paling pantas untuk membakarnya kecuali api neraka. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram yang kita makan, minuman yang haram yang kita minum, tidak ada yang paling pantas untuk membakar daging tersebut kecuali api neraka. Dan yang haram ini bukan sekadar zatnya saja yang haram, tapi boleh jadi zatnya halal, namun cara mendapatkan barang tersebut dengan cara yang tidak syar'i, dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya kita mempelajari bentuk-bentuk jual beli ini, mana yang terlarang dan mana yang tidak, ya untuk menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada masalah makanan minuman yang akan kita masukkan ke dalam perut kita. Istri para salaf dahulu
ketika suaminya mau keluar mencari harta, mencari nafkah, mereka akan mengatakan kepada suaminya, inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Sesungguhnya kami ini bisa bersabar terhadap kelaparan, namun tidak bisa bersabar dengan api neraka. Maksudnya adalah cari harta yang halal saja. Kalaupun harus sedikit yang menyebabkan kami akan kelaparan, maka itu tidak ada masalah. Daripada mencari harta yang halal, yang haram, semuanya diambil, yang akan berakibat kepada makanan-makanan, minuman yang akan dia konsumsi dari harta yang dia dapatkan tersebut adalah harta yang haram, makanan yang haram yang berakibat kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sudah diwanti-wanti oleh istrinya, cari yang halal saja dan tinggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muamalah yang selanjutnya adalah jual beli cicil. Jual beli cicil. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang reseller, dropshipper, marketer, dan muamalah yang lain. Sekarang kita akan bahas beberapa jenis muamalah yang lainnya. Yang pertama adalah jual beli cicil atau jual beli secara kredit. Yang membeli barang tidak dengan cara di kontan atau dibayar cash, tapi dibayar secara berangsur. Apakah ini boleh? Dalam syariat kita ini adalah jual beli yang diperbolehkan. Jual beli yang diperbolehkan, namun ada syarat-syaratnya yang harus diperhatikan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya tidak terjatuh dalam riba. Karena meskipun dia adalah jual beli, ketika terpeleset sedikit, maka muamalahnya bisa terjatuh pada hal-hal yang ribawi. Yang pertama adalah yang harus diperhatikan dalam jual beli cicil, harus disepakati harga yang dimampui oleh konsumen. Misalnya kita berikan pilihan, kalau dicicil harganya 1 juta rupiah, kalau dicicil selama 1 tahun harganya 1.200.000 rupiah, 200.000 rupiah. Kalau dicicil selama 2 tahun harganya misalnya 1.400.000 rupiah. Nah, mana yang disepakati oleh konsumen? Harus jelas dari awal pada saat akad yang mana dia sepakati sebelum mereka berpisah, sebelum mereka menyepakati akad jual beli tersebut. Jangan mereka berpisah, pembeli mengambil barangnya, kemudian mereka berpisah dan tidak ada harga yang disepakati. Apakah yang 1 tahun ataukah yang 2 tahun? Yang jelas, ketika konsumen ini nanti mampunya membayar 1 tahun, maka dia cukup membayar 1.200.000 saja. Tapi kalau dalam perjalanan dia mampunya membayar 2 tahun, maka otomatis dia membayar 1.400.000 rupiah. Jadi ini tidak boleh. Yang boleh adalah harus disepakati mana yang disanggupi oleh konsumennya. Apakah yang harga cash, ataukah yang 1 tahun, ataukah yang 2 tahun, ataukah yang 3 tahun kalau misalnya ada pilihan 3 tahun. Jadi ini poin yang pertama yang harus diperhatikan dalam masalah jual beli cicil. Kemudian yang kedua adalah barang atau produk yang diperjualbelikan secara kredit ini bukan termasuk emas ataupun perak. Bukan emas ataupun perak. Karena emas dan perak syaratnya adalah harus dibeli dengan cara tunai. Harus dibeli dengan cara kontan, tidak boleh dikredit. Apakah kreditnya 1 tahun, ataukah 6 bulan, ataukah 1 bulan, ataukah bahkan 1 pekan atau 3 hari, tidak boleh. Karena pada jual beli emas dan perak itu harus yadan biyadin, harus tunai. Pembeli menyerahkan uangnya dan penjual menyerahkan emasnya atau peraknya kepada pembeli. Jadi untuk jual beli emas secara kredit ini tidak diperbolehkan. Termasuk di dalamnya adalah arisan emas.
Ya, orang arisan bayar uang, nanti terimanya berupa emas. Ini pada hakikatnya adalah dia mencicil ya, emas tersebut. Dia membelinya dengan cara dikredit. Jadi ya, arisan emas ini tidak diperbolehkan di dalam syariat kita. Tapi kemudian selanjutnya adalah bisa mengangkat harga dengan wajar dan tidak berlebihan, tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ya, jadi memang akan berbeda harga cash dengan harga kredit. Ya, itu tidak akan sama karena ada jenjang waktu yang harus ditunggu oleh pemilik barang, sehingga memang sangat wajar ketika dia mengangkat harganya. Beda dengan harga cashnya. Cuman ya sebaiknya, ini bukan bersifat kewajiban, ya sebaiknya tidak terlalu berlebihan di dalam mengangkat harganya. Sekali lagi, ini bukan sebuah kewajiban. Dalam artian ketika orang mengangkat harganya terlalu tinggi daripada harga cashnya, maka dia berdosa. Kita katakan tidak berdosa, karena tidak ada batasan bagi penjual untuk menjual barangnya dengan harga yang dia inginkan, meskipun keuntungannya sampai 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau berapa saja. Ya, namun sekali lagi ya ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, rahimallahu ra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang penjual yang toleransi dalam menjual, maksudnya mengambil keuntungan yang sewajarnya, dan pembeli juga ketika dia juga menawar dengan toleransi, tidak menawar terlalu menurunkan harganya. Ya, jadi ini sekedar sebuah anjuran, ya, anjuran dan bukan sebagai kewajiban ya yang sifatnya mengikat dan harus diikuti. Baik. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah jika terjadi tunggakan, dan ini yang sering. Jika terjadi tunggakan pembayaran dikarenakan satu dan lain hal, maka tidak boleh si penjual ini memberikan penalti, memberikan denda keterlambatan kepada konsumen tersebut. Ya, misalnya apakah disepakati dari awal ataukah nanti disepakati pada saat terjadi keterlambatan. Misalnya setiap keterlambatan 1 hari dendanya Rp1.000. Jadi kalau 30 hari terlambatnya dendanya Rp30.000. Ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh menetapkan denda keterlambatan pada akad utang piutang. Tidak boleh menetapkan denda keterlambatan pada akad utang piutang. Ya, termasuk di dalamnya adalah jual beli kredit. Ya, jadi bagaimana sebaiknya? Sebaiknya ketika memang dia adalah orang yang pailit, orang yang terkena sebuah musibah misalnya, ya sebelumnya penghasilannya baik, lancar, tiba-tiba karena perubahan kondisi ekonomi misalnya, ya dengan adanya wabah corona ini misalnya, sehingga pencahariannya itu menjadi atau penghasilannya itu berkurang. Ya, berkurang drastis misalnya. Sebelumnya dia mampu membayar cicilannya dengan lancar, alhamdulillah. Sekarang tidak. Ya. Maka sebaiknya diberikan tenggang waktu kepadanya. Diberikan tenggang waktu kepadanya, misalnya diberikan durasi 1 bulan. Ya silakan saya tambah temponya menjadi dari 1 tahun menjadi 1 tahun 1 bulan atau 1 tahun 2 bulan. Diberikan kelonggaran dalam masalah waktunya. Ketika kita melihat bahwasanya dia memang adalah orang yang kesusahan. Nah, kemudian ketika ternyata kita sudah memberikan tenggang waktu kepadanya, pada saat sudah tiba tenggang waktu yang kedua, ternyata belum sanggup membayar dan memang kondisinya tidak memungkinkan dia membayar, maka kalau dia mampu, si penjual mampu untuk mengikhlaskan piutang tersebut, maka ini tentu saja lebih baik. Ya, ketika si penjual memberikan, ya sudah tidak usah dibayar.
atau dibayar setengahnya saja, atau ya sekian saja yang dibayar, maka tentu saja ini lebih baik, ya. Dan mengikhlaskan utang orang yang pailit, orang yang jatuh bangkrut, ya, itu lebih utama daripada sedekah senilai utang tersebut. Ya, misalnya orang punya utang 1 juta rupiah, sudah dikasih waktu 1 bulan, tambah lagi 2 bulan, tambah lagi 3 bulan, tambah sampai 6 bulan, dia tidak sanggup membayar karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Akhirnya kita bilang, ya sudah, tidak usah dibayar. Ya, 1 juta tersebut, seseorang bersedekah dengan 1 juta, orang yang mengikhlaskan utang itu lebih utama daripada bersedekah senilai nominal tersebut. Ya, senilai nominal tersebut. Dan sekali lagi, ini sifatnya adalah sunnah dan bukan wajib. Ya, bukan berarti kalau ada orang selalu menagih, kita katakan, ini sudah berdosa ini. Iya, kita sudah pailit, sudah dikasih tenggang waktu, oke, alhamdulillah. Dia datang lagi menagih, dia tidak berdosa karena memang itu haknya dia. Ya, dan tidak ada kewajiban dia untuk menggugurkan utang tersebut. Namun ketika dia menggugurkannya, maka ini adalah sebuah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang berutang, ketika dia mampu untuk membayar utangnya dan dia sengaja menunda-nunda pembayarannya, sudah jatuh tempo utangnya dan dia sengaja menunda-nunda pembayaran, padahal dia mampu untuk membayarnya. Ya, dia mengatakan masih ada hal yang lebih perlu untuk saya bayar, untuk saya beli misalnya, padahal dia mampu untuk membayar utangnya. Ya, maka ini termasuk kezaliman. Ini termasuk kezaliman pembeli kepada penjual ketika utangnya sudah jatuh tempo dan dia sengaja mengulurnya, ya, mengulurnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, matlul ghani zulmun yahillu uqubatuhu, atau kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya ketelodoran atau mengulur-ngulur waktu dari orang yang kaya, maksudnya orang yang kaya di sini adalah orang yang mampu membayar utangnya, adalah sebuah kezaliman yang berhak untuk diberikan hukuman kepadanya. Jadi ya, hati-hati ketika kita berutang. Ketika kita berutang kepada orang lain, kita mampu membayar pada saat sudah jatuh tempo, maka kita wajib untuk membayarnya. Ya, kita wajib untuk membayarnya dan tidak boleh mengulur-ngulur waktunya. Ya. Ini hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh orang-orang yang berutang. Ya, banyak orang-orang yang memberikan piutang, yang mengeluh, ya, dan mengatakan, ya, pada saat minta pinjaman, minta utang, memelas. Ya, pada saat sudah ditagih, ya, banyak alasannya. Ya, sudah berubah. Dulu sangat memelas, sekarang dia sudah jadi orang yang sombong dan tidak mau menemui penagihnya. Ini tidak benar. Ya, banyak istilah-istilah apalagi di medsos, ya. Ya, bom apa itu yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Ya, kalau bom itu menghancurkan perusahaan. Ya, beda antara bom yang satu dengan bom yang utang piutang. Ya, bom dengan bom. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang terkait dengan jual beli secara kredit. Kemudian muamalah yang kedua adalah akad istisna. Akad istisna atau akad produksi. Ya, akad produksi. Misalnya kita berikan contoh, banyak akad produksi, ya. Misalnya pembuat lemari. Ya, misalnya pembuat lemari. Anggaplah misalnya lemari aluminium. Ya. Ini adalah produksi. Ya, dia memproduksi barang tersebut. Ini disebut dengan akad istisna. Dia tidak menjual, tapi disebut sebagai akad istisna. Nah, sehingga dia tidak masuk dalam kategori menjual barang yang belum dia miliki. Pada dasarnya, pada saat datang konsumen,
menginginkan dibuatkan sebuah lemari misalnya, lemari yang diinginkan itu belum ada, belum dibuat, belum jadi, yang ada cuma bahan bakunya saja, tapi lemarinya belum ada. Nah, apakah dia boleh melakukan transaksi dengan pembelinya ataukah tidak? Kita katakan boleh. Dan ini tidak masuk dalam larangan janganlah kalian menjual barang yang tidak kalian miliki. Ya. Dan ini juga berbeda dengan akad salam. Ya, kalau akad salam itu harus dibayar tunai, harus kontan di awal. Adapun pada akad istisna, maka ini boleh dikontan di awal, dibayar cash secara keseluruhan. Boleh juga dibayar DP-nya dulu, sebagian dulu, nanti kalau sudah jadi baru dilunasi. Boleh juga nanti sekalian selesai barangnya baru kita membayarnya. Jadi untuk masalah akad istisna ini dalam segi pembayarannya itu sangat fleksibel. Itu lebih fleksibel. Dia tidak masuk dalam jual beli salam dan dia juga tidak masuk dalam kategori menjual barang yang dia tidak miliki. Nah, adapun hal yang harus diperhatikan dalam akad istisna ini, akad produksi, yang pertama adalah harus jelas barang, durasi waktu dan harganya. Misalnya dia pesan berapa meter panjangnya, berapa tingginya, berapa lebarnya, ya berapa tingkat lemarinya, ketebalan kacanya bagaimana, kualitasnya bagaimana, semuanya harus jelas, spesifikasinya harus jelas. Harganya juga harus jelas dari awal. Begitu pula dengan waktunya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat barang tersebut. Ya, kapan si konsumen boleh datang mengambil barang tersebut. Jadi ketiga hal ini dalam akad istisna harus betul-betul jelas. Ya, harus betul-betul jelas dan tidak ada yang mengambang. Karena ketika ada yang mengambang, maka ini yang akan membuka celah orang-orang akan berdebat ya di kemudian hari. Ya, kenapa kualitasnya begini? Ya, karena misalnya tidak ada kesepakatan dari awal, maka dibuat asal-asalan. Maka ketika dia mau melihat barangnya, dia lihat kualitasnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, maka ini akan membuka celah yang seseorang akan berdebat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bahan bakunya dari pembuat barang. Bahan baku pada akad istisna itu berasal dari pembuat barang, bukan dibawa oleh orang yang memesan barang tersebut. Tapi orang yang memesan barang hanya sekedar memesan. Bahan bakunya semuanya disiapkan oleh produsen, oleh orang yang memproduksi barang tersebut. Itu baru disebut dengan akad istisna. Kemudian yang ketiga adalah masalah pembayaran sebagaimana yang kita sebutkan tadi, boleh di cash, boleh dicicil, boleh nanti dibayar di belakangan. Kemudian yang selanjutnya, pembatalan tidak boleh dilakukan secara sepihak. Jadi baik produsen yang memproduksi barang tersebut ataupun konsumen, pembeli tidak boleh membatalkan akadnya secara sepihak. Harus atas izin dari pihak yang lain. Ketiga, jadi ada yang memproduksi, ada juga orang-orang yang mengambil ini sebagai sebuah peluang usaha. Misalnya dia cuma bermodalkan foto-foto saja, foto-foto kemudian dia publikasikan, dia promosikan. Ya, lemari dengan ketinggian sekian, bahan sekian, kualitas begini, harganya segini. Ya, dia sudah tahu harga di pabrik ini sekian, dia naikkan harganya, ya, supaya dia bisa mendapatkan keuntungan di situ. Ya, dia publikasikan. Kemudian ketika ada orang yang tertarik dengan barangnya, dengan barang tersebut, maka akad yang terjadi antara dia dengan calon pembelinya adalah akad salam dan bukan akad istisna, karena bukan dia yang memproduksi barangnya. Dia adalah orang ketiga yang dimana dia memasarkan barang tersebut dan dia tidak ada perjanjian antara produsen dengan dia. Kalau sudah ada perjanjian, produsen mengatakan tolong promosikan barang saya. Kalau ada keuntungan, saya kasih fee
setiap satu lemari yang laku ya sekian ratus ribu rupiah. Maka ini adalah akad wakalah marketer sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Tapi kalau misalnya tidak ada kesepakatan di antara mereka, dia cuma berinisiatif sendiri, maka ketika ada calon pembelinya, maka dia melakukan akad dengan calon pembeli tersebut dengan akad salam. Artinya harus dibayar kontan. Ya, harus dibayar kontan. Namun spesifikasi dari lemari ini semuanya harus jelas. Semuanya harus jelas, termasuk waktunya, kapan harus diserahkan. Dan tidak boleh ditentukan bahwasanya lemari ini bersumber dari tokonya fulan. Ya, karena kalau jual beli salam itu menjual spesifikasi saja. Ya, apakah dari toko fulan ataukah dari tokonya yang lain atau yang lain, maka tidak ada masalah. Yang jelas dia membawakan lemari sebagaimana yang dia sampaikan. Nah, ini pada akad salam. Ya. Kemudian poin yang kedua yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah jika misalnya barangnya tersebut, ya, jika barang tersebut bahan bakunya dari yang meminta dibuatkan, tadi kan kita katakan akad istisna itu bahan bakunya dari produsen. Nah, sekarang konsumen yang datang membawa bahan baku, ya, dia datang membawa bahan bakunya. Fulan, tolong buatkan saya seperti ini bahan bakunya. Ya. Maka ini bukan akad istisna, tapi dia adalah ujrah, dia adalah ijarah, sewa jasa. Ya, dia cuma menyewa jasanya, buatkan saya. Ya, sekian fee-nya, sekian jasanya, sekian ongkos jasanya. Jadi dia sudah keluar dari akad istisna ke akad yang lainnya, itu akad ijarah. Ketika bahan bakunya bukan berasal dari produsen. Oh iya. Sekira ini saja jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pertanyaannya dari Imran tentang marketplace. Ya, jadi kami sudah baca-baca bagaimana skema yang terjadi di marketplace tersebut. Kapan sebenarnya disebut akad. Jadi misalnya marketplace ini penghubung, ya, penghubung antara penjual dengan pembeli. Ya, penghubung antara penjual dan pembeli. Dan dia juga menyediakan yang disebut dengan rekening bersama. Ya, rekening bersama untuk mengamankan pasarnya, agar pasarnya bukan pasar yang abal-abal, tapi pasar yang dipercaya oleh semua orang. Karena dananya memang tersimpan di rekening bersama tersebut dan tidak akan kemana-mana. Ya. Ketika misalnya konsumen melihat barang di marketplace, dia tertarik dengan salah satu barang di situ, kemudian dia pesan barang tersebut. Ya, dia simpan di keranjangnya. Kemudian setelah dia sudah tertarik dengan barangnya, dia transfer uangnya. Ya, dia transfer uang tersebut. Ya. Setelah masuk di rekening bersama milik marketplace ini, ya, kemudian barang tersebut dikirimkan si penjual yang sudah menampilkan barangnya di marketplace ini. Setelah dana sudah masuk di rekening bersama, selanjutnya adalah tugas penjual mengirim barang tersebut ke alamatnya si pembeli. Ketika sudah ada konfirmasi bahwasanya pembeli sudah menerima barangnya, ya, maka tugasnya marketplace adalah meneruskan uang tersebut ke rekeningnya si penjual. Ya. Kapan terjadi akad jual belinya di sini? Ya, terjadi akad jual beli di sini adalah ketika si pembeli ini mentransfer uangnya. Ya, jadi ketika dia sudah mentransfer uangnya, sudah masuk di rekening bersama, ya, disitulah terjadi akad jual belinya. Ya, disitulah terjadi akad jual belinya. Sehingga ketika misalnya yang menjual barang ini adalah pemilik barang itu sendiri, maka ini tidak ada masalah. Ya, tidak perlu dipikirkan lagi apakah ada masalah ataukah tidak. Ya, karena memang tidak ada masalah di situ. Lalu yang dipertanyakan kemarin adalah bagaimana ketika yang menjual itu ternyata bukan pemilik barang. Dia cuma copot gambar-gambarnya orang penjual, dia rubah harganya, dia masukkan di marketplace. Iya. Maka ini juga tidak ada masalah. Ini termasuk jual beli salam. Ketika memang karakteristik dari barang itu
ya bukan bukan spesifik yang sangat sempit pada toko tertentu misalnya, tapi barang tersebut adalah barang yang umum diperjualbelikan di mana-mana. Iya. Ketika misalnya syarat tersebut terpenuhi, barang tersebut yang dijual ya bukan barang yang hanya kita dapatkan di toko fulan misalnya, maka dia boleh menjualnya dengan akad salam. Ya, ketika si pembeli ini mentransfer uangnya, pada dasarnya dia sudah menerimanya meskipun tertahan di marketplace, di rekening bersama. Ya, karena di rekening bersama itu sebagai jaminan saja, jaminan keamanan untuk pembeli, ya, supaya uang itu tidak tidak kemana-mana, pokoknya barang sampai ditransfer ke penjual. Ya. Jadi ketika dia sudah mentransfer uangnya ke rekening bersama, pada dasarnya itu sudah dimiliki oleh penjual. Nah, penjual jika memang dia menjual barang yang bukan miliknya, maka boleh saja karena uangnya sudah ditransfer tunai. Ya, ditransfer tunai, tapi syaratnya dia harus menjual barang yang memang umum di pasaran, banyak didapatkan di mana-mana. Menjual spesifikasi, bukan menjual item. Ya, bukan menjual item tertentu. Ya, kalau dia menjual item tertentu, maka dia sudah menjual barang yang dia tidak miliki, dan ini tidak boleh. Nah, sekiranya terjawab insyaallah ya. Baik, fadhal, kalau ada pertanyaan yang lain, ya silakan. Bagaimana hukumnya jika kita mengadakan hadiah ujian, misalnya motor, tapi dengan syarat wajib belanja minimal 10.000? Taib, wajib belanja. Iya, taib. Jadi hukum asalnya hadiah itu boleh. Ya, hukum asalnya hadiah itu boleh. Tapi ketika untuk mendapatkan hadiah ini harus mengeluarkan nominal tertentu, ya, berupa uang, ya, untuk mendapatkan hadiah tersebut, ya, dan ini juga diundi, maka ini tidak diperbolehkan karena ada unsur maisir di situ. Boleh jadi dia sudah belanja, dia tidak butuh dengan barang tersebut, tapi karena adanya iming-iming, ya, bisa mendapatkan hadiah, maka akhirnya dia paksakan dirinya untuk berbelanja. Dia sudah belanja, keluarkan uangnya, ikut undian, ternyata tidak naik undiannya. Ya. Ataupun kalau naik, ya, maka itu sudah maisir, ya, namanya unsur judi itu. Ya, kadang orang kalah, kadang orang menang. Ya, untung-untungan. Tapi kalau misalnya itu adalah barang yang memang dia butuhkan, ya silahkan. Dia tahu dirinya sering berbelanja di tempat tersebut, dan memang dia punya kebutuhan di sana. Dia datang ke sana membeli barang yang memang dia butuhkan. Bahkan meskipun tidak ada undian, memang dia akan belanja di situ. Iya. Maka ini tidak mengapa, karena memang dia berbelanja bukan karena adanya iming-iming undian tersebut, tapi karena memang dia membutuhkan barang tersebut. Iya, kira demikian ya. Baik. Ya, fadhal. Kita jalur hukum. Iya. Baik. Iya, jalur hukum ya. Iya. Jadi memang dalam pembahasan muflis, orang-orang yang bangkrut, ya, orang-orang yang bangkrut itu memang ada jalur hukumnya ya, jalur hukumnya. Ketika misalnya dia tidak mampu membayar
piutangnya, ya, piutangnya, dan kita juga tidak sanggup untuk mengikhlaskannya, maka boleh menempuh jalur hukum dalam artian, ya, dalam artian bukan orang tersebut dipenjara kalau secara syar'i, ya, tapi barang yang dia miliki, misalnya ada aset yang dia miliki, ya, maka aset tersebut dijual, ya, dengan harga yang sewajarnya, kemudian digunakan untuk membayar utangnya. Ini fungsi pihak ketiga di sini, ya, pihak ketiga, dan pihak ketiganya tidak harus pemerintah, ya, boleh pemerintah, boleh yang lain, ya, pihak ketiga yang bisa menengahi masalah tersebut. Atau kalau misalnya yang dia beli adalah kendaraan, misalnya kendaraan, ya, dia tidak sanggup membayar, di tengah jalan tidak sanggup membayar, maka kendaraan tersebut boleh dijual dengan harga yang sewajarnya. Kemudian harganya ini, ya, diberikan kepada si pemberi pinjaman, pemberi piutang, senilai sisa utangnya. Kalau masih ada sisa uangnya, dikembalikan kepada, ya, pemilik motor tersebut, dikembalikan lagi kepadanya. Ya, ini yang seharusnya, ya. Adapun yang terjadi di negeri kita, ya, ketika masuk proses hukum, orang yang bersangkutan akan dipenjara. Setelah itu asetnya dia akan disita oleh negara, ya, disita oleh negara. Kemudian tidak, aset tersebut bukan lagi menjadi milik dia, bukan juga menjadi milik pembeli, tapi menjadi milik negara. Ya, ini yang, ya, sangat disayangkan. Ya, seharusnya aset tersebut dijual untuk diberikan kepada, ya, memberikan pinjaman ini. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah dia jalani hukumannya, apakah kita masih boleh menagih utangnya? Ya, secara hukum negara kita sudah tidak ada lagi. Ya, utangnya sudah dianggap dianggap sudah diputihkan utangnya. Tapi ini tetap utang, ya, ini tetap utang yang dia harus pertanggungjawabkan nanti di akhirat kalau dia tidak membayarnya di dunia. Nah, kemudian tentang yang mengikhlaskan, ya, mengikhlaskan. Jadi ada kaidah fikih yang mengatakan as-sakitu la ya'ud, as-sakitu la ya'ud. Artinya adalah hak yang sudah kita jatuhkan, maka itu tidak boleh dikembalikan lagi ke kita, tidak boleh kita tarik kembali. Ya, hak yang sudah kita jatuhkan tidak boleh kita tarik kembali. Namun hak yang kita jatuhkan ini ketika kita sudah memberitahukan kepadanya. Adapun kalau baru sekedar niat, ya, saya mau mengikhlaskan, baru sekedar niat, atau kita melepaskan, kita belum memberitahukan kepadanya, maka ini belum masuk kategori menjatuhkan haknya. Nah, nanti kalau kita sudah mengatakan padanya, ya, utangmu itu sudah, ya, tidak perlu dibayar lagi. Nanti kemudian hari ternyata kita sangat butuh uang, ya, dan orang tersebut masya Allah sudah kaya, ya, kita bilang, ya, siapa tahu ada yang bisa saya ambil sedikit. Ini tidak boleh. Ya, ini kata Rasulullah SAW, al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Orang yang meminta kembali hibahnya, apa yang sudah dia berikan, itu seperti anjing yang muntah dan memakan kembali muntahannya. Laisa lana mathalus saw. Tidak ada permisalan yang buruk bagi orang-orang yang muslim. Baik. Sekira demikian, ya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah dari kami sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.